Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi model-model pembelajaran dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Anggota yang pertama yaitu Yugandar Sakinah dengan nomor NIM 25488111009. Yang kedua ada Rizka Putri Firda Kirani Ratmawan dengan nomor NIM 254881116. Yang ketiga ada Anissa Nur Komari dengan nomor NIM 254881119. Yang keempat ada Farah Maulidina dengan nomor NIM 254881106. Yang kelima ada Amelia Kartika Turahman dengan nomor NIM 254881130. Dan yang terakhir ada Nurul Komariah dengan nomor NIM 25488111027. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih model pembelajaran itu. Model pembelajaran adalah pola atau rancangan pembelajaran yang digunakan guru atau dosen untuk mengatur proses belajar, mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai secara eksklusif. Yang kedua ada model pembelajaran mencakupi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, langkah pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan fungsi model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran: yang pertama memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, selanjutnya memiliki sintaks atau langkah pembelajaran, yang ketiga memiliki peran guru dan siswa, yang keempat memiliki sistem evaluasi, dan yang kelima memiliki prinsip reaksi, yaitu bagaimana guru merespon siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berfungsi untuk: yang pertama mempermudah guru merancang pembelajaran, yang kedua meningkatkan aktivitas siswa, yang ketiga meningkatkan pemahaman konsep, selanjutnya menciptakan pembelajaran bermakna, dan yang terakhir memperkembangkan keterampilan abad 21 atau 4C. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan model, metode, strategi, dan teknik. Untuk strategi itu adalah rencana umum mencapai tujuan, sedangkan model adalah kerangka pembelajaran lengkap atau alur, sinteks, peran guru, siswa. Selanjutnya ada metode, yaitu cara pelaksanaan dalam model. Dan terakhir ada teknik atau langkah kecil yang lebih spesifik di kelas. Contoh model itu seperti problem based learning, metode diskusi tanya jawab, dan yang terakhir teknik itu brainstorming, mind mapping. Selanjutnya ada bagian-bagian model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran utama, yang kedua model pembelajaran berbasis masalah dan proyek, yang ketiga model pembelajaran berbasis konstruktivisme, yang keempat ada model pembelajaran berbasis diskusi dan interaksi, dan yang terakhir itu yang kelima model pembelajaran inovatif abad 21. Baik, saya akan membahas tentang model pembelajaran utama. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning adalah pembelajaran kelompok kecil dengan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada model STAN atau Student Teams Achievement Division. Konsep STAN ini siswa dibagi secara kelompok, lalu belajar bersama dan diuji secara individu. Yang ketiga ada model Jigsaw. Jigsaw siswa belajar bagian materi yang berbeda lalu saling mengajarkan. Yang keempat ada model TGT atau Teams Games Tournament. Konsepnya ada kerja kelompok, permainan akademik, dan turnamen. Yang terakhir ada TPS atau Think Pair Share, yaitu berpikir sendiri, diskusi berpasangan, lalu dibagikan ke kelas materinya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan di bagian slide model pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu Problem Based Learning, PBL. Model ini dimulai dari sebuah masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu diajak berpikir, mencari solusi, dan berdiskusi, bukan cuma mendengarkan penjelasan guru saja. Yang kedua yaitu Project Based Learning, PJBL. Dimana kalau PJBL itu siswa belajar sambil membuat sebuah proyek atau karya. Jadi di akhir pembelajaran ada hasil nyata yang bisa ditunjukkan. Yang ketiga yaitu Discovery Learning. Pada model ini, siswa menemukan sendiri konsep atau materi melalui pengamatan langsung, percobaan, atau mencari informasi. Guru hanya membimbing selama proses pembelajaran saja. Yang terakhir yaitu Inquiry Learning. Hampir sama dengan Discovery, tetapi Inquiry ini lebih menekankan pada proses penyelidikan. Siswa mencari jawaban dari suatu pertanyaan dengan mengumpulkan data dan menarik kesimpulannya. Terus slide selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis konstruktivisme. Yang pertama yaitu Conceptual Teaching and Learning, CTL, di mana CTL menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi siswa itu akan lebih mudah memahami karena mereka bisa melihat langsung manfaat dari materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu Direct Instruction, pembelajaran langsung. Model ini lebih berpusat pada guru. Guru menjelaskan materi secara bertahap dan terstruktur. Lalu siswa mengikuti penjelasan dan latihan yang diberikan guru. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis diskusi dan interaksi. Yang pertama ada discussion learning. Yang dimana discussion learning ini adalah model pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan diskusi. Nah, peserta didik di sini saling bertukar ide, memberikan pendapat, dan mencari solusi bersama sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap materi. Nah, yang kedua ada debate learning. Nah, debate learning ini merupakan pembelajaran melalui kegiatan debat. Nah, peserta didik ini menyampaikan argumen yang mendukung maupun menolak suatu pendapat berdasarkan data atau fakta sehingga melatih kemampuan berpikir kritis dan berbicara secara logis. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran berbasis inovatif abad 21. Yang pertama ada blended learning, yang dimana blended learning ini adalah perpaduan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel. Yang kedua ada flip classroom, yang dimana flip classroom ini merupakan peserta didik yang mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, kemudian waktu di kelas itu digunakan untuk berdiskusi, berlatih, atau memecahkan masalah bersama guru. Yang ketiga ada STEM atau STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan sains, teknologi, engineering, dan matematik untuk melatih peserta didik berpikir logis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada gamification learning, yang dimana gamification learning ini
learning adalah pembelajaran yang menerapkan unsur permainan seperti poin, tantangan, atau penghargaan, sehingga peserta didik lebih termotivasi dan pembelajaran terasa menyenangkan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu model pembelajaran adalah kerangka belajar yang membantu siswa belajar secara aktif, memahami konsep dan mengembangkan keterampilan melalui berbagai pendekatan yang relevan dengan kehidupan nyata. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi model-model pembelajaran dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.